kebijakan yang disampaikan oleh Gus Irfan selaku Menteri Haji dan Umroh ini sebenarnya adalah gebrakan yang luar biasa. Membagi seluruh kuota haji nasional tidak lagi per provinsi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Abu Siraj, para subscriber dan penonton YouTube channel abusiraj.id, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan, rezeki, kesehatan, nikmat yang begitu luas hari ini, besok dan hari-hari seterusnya, sehingga dalam perjalanan di hidup kita itu bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan untuk nanti kita akan bertemu dengan hidup yang abadi, yaitu hidup di akhirat. Mudah-mudahan hidup di akhirat kita nanti kita menjadi orang yang sukses, yang bisa bersatu dan bersama dengan para mujahidin, orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton channel Abu Siraj dan sahabat Abu Siraj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa hari ini setelah statement yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan dan Wamen Kementerian Haji dan Umroh Bangda Dhanil Azhar Simanjuntak yang menyatakan bahwasannya nanti kuota haji Indonesia itu tidak lagi dibagi per provinsi, tapi dibagi nasional, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang dapat antrian hajinya sampai 40 tahun lebih. Supaya adil, dibuatlah kuotanya kuota nasional. Nah, metode perhitungan haji yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama itu membagi kuota nasional, kuota haji yang diterima oleh Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dari Arab Saudi. Ketika dapat, misalnya tahun 2024 kemarin, itu kuota haji kita terima itu 221.000 untuk jamaah haji. Dari 221.000 ini nanti akan turun ke wilayah-wilayah provinsi-provinsi di Indonesia. Di dalam hal ini akan dibagi ke Kanwil, kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sebahagian dari Kanwil, Kementerian Agama provinsi ini kemudian akan membagi lagi jumlah kuota haji ini per kabupaten daerah. Ya, nah, contoh misalnya di daerah Sulawesi Selatan, kemudian daerah Sulawesi, kemudian Kalimantan, itu juga membagi kuota provinsinya itu per kabupaten lagi. Sedangkan di Sumatera itu tidak ada lagi dibagi per kabupaten, hanya langsung dari terima di provinsi, kemudian dibagi rata untuk setiap kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Nah, kemudian perhitungan kuota ini juga itu berdasarkan dari jumlah penduduk muslim di wilayah tertentu. Nah, kalau kita melihat jumlah penduduk muslim terbesar dengan berbanding dengan jumlah penduduk yang ada, maka yang paling besar didapatkan adalah Sulawesi Selatan. Nah, itu jumlah penduduk muslim paling besar di Indonesia. Nah, sehingga kuota yang didapatkan oleh Sulawesi Selatan itu juga lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Namun, kenapa Provinsi Sulawesi Selatan itu masih tertinggi masa tunggu hajinya? Mereka itu sampai 47 tahun ya. 47 tahun itu ada yang 45 tahun, ada yang 46 tahun, ada yang 47 tahun, karena jumlah penduduk muslim di wilayah tersebut itu banyak. Jadi kuota yang didapatkan untuk provinsi juga tidak bisa menampung keseluruhan jamaah haji, sehingga antrian itu jadi cukup panjang. Nah, dibuatlah kebijakan dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membagi ini per kabupaten kota, karena di Sulawesi Selatan itu ada juga kabupaten kota yang
penduduk muslimnya tidak sebanyak di kabupaten kota yang lain, sehingga dibagi-bagi. Jadi lebih adil bagi penduduk muslim di Sulawesi Selatan. Nah, namun kalau antriannya sampai 47 tahun itu kan cukup panjang. Bayangkan kalau kita lahir dan baru boleh daftar itu umur 10 tahun untuk haji, nah, baru akan berangkat berarti 57 tahun. Ya wallahu alam dalam usia 57 tahun itu kita mesti hidup atau tidak gitu kan. Tapi jangan menjadikan alasan hidup atau mati ini menjadikan kita itu tidak lagi punya usaha, punya niat untuk berangkat haji. Tetap saja mendaftarkan haji, urusan hidup mati rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya manusia itu hanya ikhtiar, hasil semuanya kita serahkan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perhitungan yang selama ini dibuat oleh Kementerian Agama, kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada 5 provinsi yang terlama antriannya, waiting listnya cukup panjang. Yang pertama itu Sulawesi Selatan, itu sampai 47 tahun, khususnya di Kabupaten Bantaeng ya, karena Sulawesi Selatan itu dibagi lagi per kabupaten kota. Kemudian menyusul Kalimantan Selatan yang antriannya masa tunggunya itu bisa sampai 38 tahun. Ada juga Jawa Timur yang sampai 34 tahun, sedangkan Aceh di wilayah kita sekarang ini itu bisa mencapai antrian 28 sampai 32 tahun, tergantung nanti jumlah kuota yang akan dibagi oleh pemerintah Arab Saudi ke Republik Indonesia. Kemudian kalau Sumut tetangga ya Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya itu 28 tahun. Nah, di Medan di Sumatera Utara ini juga sama. Jadi tidak lagi dibagi per kabupaten kota. Provinsi mendapatkan kuota haji pada tahun itu mereka akan bagi rata untuk setiap kabupaten kota. Walaupun kalau kita mengacu di Sumatera Utara itu ada kabupaten kota yang jumlah penduduk muslimnya lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Contoh misalnya Madinah ya, Mandailing Natal. Itu penduduk muslimnya lebih banyak dibandingkan penduduk non muslim. Sedangkan kalau kita masuk ke Kabupaten Nias ya atau Tapanuli Tengah itu penduduk muslimnya lebih sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Nah, maka dari itu Provinsi Sumatera Utara sudah cukup bijak untuk membagi itu langsung per provinsi, tidak lagi dibagi per kabupaten kota, sehingga didapatkanlah hasil antrian untuk masa tunggu haji jamaah di Provinsi Sumatera Utara itu berkisar antara 26 tahun sampai 28 tahun. Nah, di mana provinsi-provinsi yang tercepat kalau kita mau daftar haji? Yang pertama itu ada di Nusa Tenggara Timur, daerah Maluku, ya, kabupaten-kabupaten di NTT dan di daerah Papua. Ini mereka antriannya tidak sampai puluhan tahun ya, tidak sampai di atas 20 tahun. Mereka antri cuma sekitar 12 sampai 14 tahun saja. Sehingga dulu ya fenomena saya ketika berangkat haji dulu itu ketika mendaftar haji di Aceh tahun 2009 ya, saya mendaftar haji 2009 itu di Aceh masa tunggunya 7 tahun. Sedangkan di Sumatera Utara masa tunggunya hanya 4 tahun saja. Jadi lebih cepat. Sehingga karena ada provinsi yang cepat masa antriannya, berbondong-bondong nih penduduk Aceh buat KTP ke Sumatera Utara supaya daftar haji dari Sumatera Utara hingga antrian hajinya lebih cepat. Nah, begitu juga ada sebagian jamaah bertanya, Ustaz kalau mau daftar haji reguler tapi mau cepat itu di mana? Ya, berarti Bapak Ibu harus pindah ke daerah Nusa Tenggara Timur, NTT, ganti KTP. Setelah ganti KTP, daftar haji di sana maka kuotanya dapat kuota NTT dan terbangnya berangkatnya juga nanti dari Maluku gitu. Jadi embarkasi Maluku. Antriannya itu lebih cepat sekitar 12 tahun atau 14 tahun. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari Jakarta ya itu bisa antrian sampai 26 tahun juga atau 28 tahun juga, atau dari Jawa Timur yang 34 tahun atau Makassar sekalian lah, Sulawesi Selatan, supaya dia mau cepat pergi haji yang kalau di kabupaten mereka di daerah mereka itu 47 tahun dia pindah KTP ke Nusa Tenggara Timur atau ke Papua ya nggak jauh kan, sama-sama daerah timur. Mereka bisa antri cuma 14 tahun. Sehingga metode yang dibuat pemerintah belakangan ini itu menurut kami kurang
arif ya, tidak adil karena sebagian provinsi itu dapat cepat, sebagian lagi dapat lama. Nah, kebijakan yang disampaikan oleh Gus Irfan selaku Menteri Haji dan Umroh ini sebenarnya adalah gebrakan yang luar biasa. Membagi seluruh kuota haji nasional tidak lagi per provinsi. Nah, ketika kita melihat kuota haji nanti yang akan kita dapatkan tahun 2026 yaitu sejumlah 221.000 jamaah haji yang akan terbang dari Indonesia. Jika kita mengacu pada tahun 2025, kuota yang didapatkan pemerintah Republik Indonesia untuk jumlah jamaah haji yang akan diberangkatkan itu senilai 221.000 jamaah. Dan itu dibagi 92% untuk jamaah haji reguler, sisanya 8% itu untuk jamaah haji khusus. Kalau 92% itu jamaah haji reguler itu sekitar 203.000 jamaah. Kemudian jamaah haji khususnya itu berangkat 17.000. Nah, tahun 2026 nanti jumlah itu akan sama setelah disampaikan oleh Kementerian Haji, Menteri Haji Umroh ya, Gus Irfan menyampaikan bahwasannya kita akan mendapat kuota yang sama di tahun 2026 nantinya. Nah, pertanyaan berikutnya ketika muncul, apakah nanti akan ada kuota tambahan, Ustadz, dari pemerintah Arab Saudi? Ya, kita tidak bisa menjawabnya sekarang karena kuota tambahan itu biasanya akan datang di akhir-akhir, last minute datangnya, sehingga itu nanti kuota tambahan ini yang akan dibagikan lagi ke jamaah-jamaah dengan nomor porsi terdekat. Kalau harusnya misalnya dia berangkatnya 2027 antrian yang ternyata dapat kuota tambahan, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenhaj itu akan menghubungi calon jamaah yang nomor porsinya dekat yang harusnya tahun 2027 akan ditarik ke tahun 2026. Nah, jadi lebih adilnya harusnya seperti itu. Kalau kita melihat kemarin kenapa ada jamaah yang antriannya sebenarnya masih panjang, 3 tahun lagi, tiba-tiba kok berangkat sekarang gitu kan. Nah, itu yang terjadi dalam kasus haji khusus yang belakangan ini menjadi trending topik di media sosial ya, karena penyalahgunaan kuota haji yang tidak harusnya berangkat pada tahun itu kemudian ditarik dengan alasan-alasan tertentu dan jamaah diminta untuk membayar sehingga bisa mempercepat keberangkatan hajinya. Ketika kita melihat metode yang disampaikan yang akan dibuat nanti oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ya, yang baru saja dilantik dan diresmikan kementerian baru ini, maka menurut kami ini adalah metode atau sistem yang baik dan adil sehingga jamaah itu tidak lagi harus menunggu lama. Kalau yang 47 tahun maka dirata-ratakan nanti jamaah akan berangkat seluruh Indonesia ya, dirata-ratakan itu antriannya hanya sekitar 24 tahun sampai 28 tahun. Wah, masih panjang juga, masih lama juga. Iya, dibandingkan kalau misalnya antriannya sampai 40 tahun. Jadi lebih mempercepat proses jamaah-jamaah yang di daerah-daerah antriannya panjang. Dirugikan jamaah yang dari daerah Papua. Ya, kalau kita melihat tidak adalah kata dirugikan ya. Ketika kita mengikhlaskan sesuatu, insya Allah ada nilai pahala yang akan Allah berikan. Nah, ketika kebijakan ini dibuat oleh pemerintah kita, maka kita ikhlaskan sehingga walaupun antrian kita panjang, tapi yakinlah bahwasannya ikhlasnya kita menunggu haji sudah Allah catat. Walaupun nanti dalam masa tunggu haji ini Allah panggil, Allah cabut nyawa kita, tapi Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji punya hujah di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Bapak Ibu sudah berniat melaksanakan ibadah haji, hanya saja tinggal menunggu panggilan dan menunggu jadwal keberangkatan. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menjelaskan fenomena berita yang akhir-akhir ini menjadi trending topik terkait dengan pembagian kuota haji nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.